dipersilakan. Baik, saya lanjutkan di segmen terakhir. Melihat dari pertanyaan dua sahabat super di studio tadi, saya ingin bertanya satu hal kepada Pak Mario, bicara mengenai kesetiaan. Ya, apakah orang yang pernah berkhianat terhadap pasangannya masih bisa dipercayai dan masih bisa setia, Pak? So, yuk kita lihat memes ini atas pertanyaan Mas Hilbram tadi. Orang yang setia kepada kebaikan tidak akan berkhianat. Oke, setia kepada kebaikan. Lihat ya, lihat logikanya, sederhana sekali. Kebaikan itu terdiri dari dua hal. Satu, kebenaran. Yang disampaikan dengan santun. Orang baik itu benar dan santun. Itu orang baik. Oke? Orang salah, jahat, santun, penipu. PHO, santun. Lembut, dia datang. Dia telah berubah. Aku ingin. Kalau di sini kan, saya kan cuman main. Lihat, kalau setia kepada kebenaran itu pelajaran, ilmu, oke? Setia kepada yang benar itu ilmu. Ada nggak orang ahli agama yang mencuri? Ada. Berarti yang dia ketahui hanya kebenaran, tapi dia tidak mempunyai kesantunan kepada Tuhan. Dia tidak hormat kepada Tuhan. Dia tahu itu benar, yang dilakukannya salah, nggak apa-apa. Kenapa? Dia nggak hormat kepada yang menyaksikan. Berarti kalau gitu, orang baik itu benar dan tahu dia disaksikan Tuhan, dia santun sekali kepada Tuhan. Bagaimana dia bisa kasar dan sombong sama orang? Disaksikan Tuhan. Berarti orang yang tahu dirinya disaksikan oleh yang menurunkan kebenaran tidak akan berkhianat. Nah, kenapa kok dia santun? Karena takut sama Tuhan. Itu sebabnya nasihat kuno berlaku. Jangan takut kepada orang yang takut kepada Tuhan. Jangan takut kepada orang yang takut kepada Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan gak akan berkhianat kepada Anda. Karena takut kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang berkhianat, mungkin dia katanya bertuhan, tapi dia tidak bertuhan. Strong words, Pak Mario. Strong words. Kita bisa masuk pada kesimpulan program ini, Pak. Kesimpulannya, sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita lihat meme kita yang terakhir. Kesetiaan adalah pembangun kesetiaan pada belahan jiwamu, si garing jiwa. Jiwa dibelah dua. Mirip nggak? Mirip. Tapi jangan gunakan kemiripan wajah sebagai tanda loh ya. Ada yang bilang wajah kita mirip. Tunggu apa lagi? Nah, belahan jiwamu tandanya setia. Nah, kalau kita mengharapkan kesetiaan pada belahan jiwa kita harus setia. Mana mungkin belahan yang sama, yang satu tidak setia, yang satu setia? Tidak mungkin. Tuhan akan bilang ini. Kan Tuhan katakan, aku ciptakan manusia, segala sesuatu di alam ini berpasang-pasangan. Gak mungkin Tuhan salah pasangkan orang tidak setia dengan setia, kecuali yang baik maksa. Seperti ini tadi, dan calonnya ini. Anda aman loh, masih main-main terus. Oke? So, jika dia tidak setia, dengarkan ini wanita-wanita, be very smart. Laki-laki yang mengatakan, aku terpaksa tidak setia karena kamu sih. Pernah dengar nggak orang begitu? Laki-laki yang paling berbahaya adalah yang mampu berlaku tidak setia, lalu menyalahkan Anda sebagai sebab dari ketidaksetiaannya. Itu double jahat. Sahabat-sahabat saya baik hatinya, yuk kita simpulkan. Kalau mau dapat pasangan hidup yang setia, apa yang kita harus lakukan? Setialah. Lalu Anda bilang, setia itu pedih, Om Mario. Betul? Betul? Ya, karena Anda setia kepada orang tidak setia.
Jadi apa harus dilakukan? Kalau ada hubungan kekasih yang tidak setia, apa yang harus dilakukan mulai sekarang? Ganti. Ada yang bilang gini, Pak Mario, bagaimana caranya saya menghadapi kekasih yang tidak setia? Jangan dihadapi, belakangi tinggal. Jangan jadi orang yang gampang diambil keuntungan darinya. Berarti apa? Iman itu penting, tapi kecerdasan juga perlu. Berapa kali di kitab suci diulangi kalau kamu berpikir, kalau kamu tahu, kalau kamu berpikir, kalau kamu menggunakan akal. Jadi beriman saja tanpa membangun kecerdasan itu lemah sekali. Tidak cukup iman itu diwariskan dari orang tua, lalu ritualnya ditiru. Kita harus mengerti mengapa bertuhan itu penting, mengapa menjadi orang benar itu penting, lalu mengapa kekuatan dari kebenaran itu harus dibangun melalui pribadi yang pengertiannya baik mengenai satu, kewajibannya, kedua, haknya. Itu. Terima kasih Pak Mario, super sekali. Kewajiban dan hak. Dulu kan kewajiban, baru meminta hak. Kami bertemu lagi dengan Anda minggu depan. Terima kasih Anda sudah bersama-sama dalam program ini selama 90 menit. Sampai nanti tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways. Setelah saya menonton Mario Teguh Golden Ways, pikiran saya lebih terbuka, saya lebih bersemangat dan menemukan cara lain dalam memperoleh kebahagiaan dalam hidup. Terima kasih Pak Mario, salam super. Setelah saya nonton Mario Teguh Golden Ways, saya merasa lebih optimis untuk menjalani kehidupan ke depan, dan saya lebih optimis untuk menata masa depan saya yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Mario Teguh, salam super. Setelah menonton acara Mario Teguh Golden Ways, saya merasa lebih termotivasi dan lebih semangat untuk menjalani hidup ini. Terima kasih Pak Mario, salam super. Setelah saya menonton Mario Teguh Golden Ways, saya merasa senang, termotivasi, dan berusaha ingin menjadi lebih baik. Terima kasih Pak Mario Teguh, salam super. Setelah saya menonton Mario Teguh Golden Ways, saya merasa lebih terinspirasi dan lebih termotivasi. Terima kasih Bapak Mario, salam super.